Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang Allah tidak bosan-bosannya memberikan kepada kita. Kenikmatan itu Allah berikan kepada kita secara free, cuma-cuma, gratis. Allah hanya minta wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan duakan Allah dengan harta-harta kita, dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dan semuanya yang ada unsur dunia di dalamnya. Jadi Allah Azza wa Jalla menghendaki agar kita totalitas dalam menyembah Allah. Ketika Allah memanggil untuk beribadah, maka yang lainnya dinomorduakan. Karena efek dari kita tidak totalitas untuk beribadah kepada Allah hari ini, mari kita perhatikan bersama di media sosial. Sejak tanggal 4, sebenarnya sebelum tanggal 4 pun sudah banyak, tapi kita berpatokan sejak tanggal 4 Desember 2021 meletusnya Gunung Semeru, erupsinya Gunung Semeru, disusul banjir di Makassar, Goa, Maros, kemudian banjir di Sukabumi, kemudian banjir dan longsor di Sumatera. Tadi pagi masih erupsi di Gunung Semeru, dan alhamdulillah saya baru 2 hari di Palu. Jumat kemarin saya khutbah di Lumajang. Saya sejak tanggal 5 langsung meluncur ke Semeru, dan alhamdulillah saya di sana selama 18 hari. Jadi banyak kisah pilu dan penyebab dari datangnya bencana. Olehnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah khutbah dengan judul Jangan Undang Bencana. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan semoga kesehatan dan kenikmatan tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita gunakan untuk kembali mengundang bencana datang ke negeri yang sama-sama kita cintai. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di mukadimah tadi saya bacakan sebuah hadis sepotong yang berkenaan dengan judul khutbah pada hari ini, yaitu ijtanibu sab'an maubiqat. Dan ini pun materi saya bawakan Jumat kemarin di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, yang lokasi dari Gunung Semeru kurang lebih 10 kilo saja, persis tidak jauh dari jembatan atau geladak perak yang memutuskan antara Malang dengan Lumajang. Saya khutbah di sana, kemudian membawakan materi yang akan saya bawakan juga pada Jumat kali ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang akan saya bacakan ini, semua titik bencana, semua kejadian bencana, dan alhamdulillah saya keliling Indonesia untuk mendatangi bencana, hampir sebagian besar, walaupun tidak saya katakan 100%, mungkin saya katakan 95%, adalah efek dari hadis yang akan saya bawakan ini. Bagaimana bunyi hadisnya? Ijtanibu sab'an maubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar pengundang bencana. Dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, ijtanibu sab'an maubiqat, dengan redaksi yang sama, arti sedikit berbeda. Dalam riwayat Imam Bukhari, kemudian dengan terjemah, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Jadi dalam riwayat Bukhari yang menghancurkan, dalam riwayat Muslim mengundang bencana. Tapi esensi dari maksud hadis ini sama. Karena kalau menghancurkan berarti mengundang bencana, dan sudah kita alami bersama bencana saat itu, pada tanggal 28 September 2018. Bagaimanakah kemudian penjelasan hadis ini dan bagaimanakah kronologis sehingga terjadinya gunung meletus di sana? Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini
yang paling pertama Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar pengundang bencana. Yang pertama, syirku billah, syirik kepada Allah. Dan hadis ini mungkin dan pasti sudah saya bawakan di majelis ini, di mimbar ini, dan sengaja kami ulang karena manusia memang hari ini melakukan dosa, besok melakukan kebaikan, lusa melakukan dosa kembali, dan seterusnya. Karena manusia memang tempatnya salah. Maka sebagaimana sholat, kita sering mengulang sholat, ya, setiap hari kita sholat 5 waktu di luar sholat-sholat yang sunnah, untuk mengingatkan bahwa manusia itu kadang lupa. Maka ketika saya membawakan hadis ini kembali di tempat yang sama, mungkin 7 atau 4 bulan yang lalu sempat saya bawakan di sini, dan ini adalah sesuatu hal yang lumrah karena kita memang manusia yang sering lupa. Maka saya bawakan kembali hadis ini. Dosa yang pertama yang bisa mendatangkan bencana dan di mana-mana adalah dosa ini efek yang paling besar. Apa itu? Syirku billah, syirik kepada Allah, menduakan Allah dengan makhluknya, dengan pekerjaannya, dengan jabatannya. Dan ini pun terjadi dulu di Palu, kemudian terjadi di Mamuju, kemudian terjadi di Banten tsunami, ya, letusan dari Gunung Anak Krakatau, dan terjadi gempa kemudian di Ternate, ya, lanjut gempa di Ambon, dan seterusnya. Dari tempat-tempat tersebut kemudian saya bukan mengambil kesimpulan, tidak, tapi kami berinteraksi dengan orang-orang di sana, kemudian menanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini, walaupun ini takdir Allah dan tidak bisa diprediksikan oleh BMKG dan seterusnya. Ternyata berawal dari oknum atau orang-orang yang menduakan Allah, ya. Dan ini kasus ini terjadi di Semeru, ya. Saya tidak akan menyebutkan nama walaupun saya tahu orangnya di sana, ya. 1 hari sebelum kejadian Semeru, ya, kemudian mengadakan acara persis di bawah kaki Gunung Semeru di desa Curah Koboan namanya, desa paling parah itu namanya Curah Koboan. Di daerah Curah Koboan itu efek dari debu vulkanik yang panas. Kemudian di Kampung Renteng efek dari lava dingin atau lahar dingin. Dua desa yang sangat parah. Dan korban hingga hari ini sebanyak 51 orang meninggal. Kalau kesirikan itu hanya dilakukan personal, tidak melibatkan lembaga, tidak melibatkan lembaga adat, dan tidak melibatkan masyarakat, atau secara umum tidak melibatkan mungkin struktur dalam pemerintahan, baik dari mulai tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kota, kabupaten, bahkan sampai negara. Kalau kesyirikan itu hanya dilakukan oleh personal, kecil kemungkinan kemudian azab dari Allah itu datang, walaupun pasti datang. Tetapi ketika kesyirikan, menduakan Allah, kemudian dibalut dalam sebuah lembaga, dibalut dalam sebuah struktur pemerintahan, maka efeknya lebih besar, murka Allah lebih besar, dan kita pernah mengalaminya. Kemudian Allah murka. Makanya jangan sekali-kali kemudian kita coba kembali. Jelas hadisnya, Allah wanti-wanti, ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar pengundang bencana. Dan yang pertama kali yang gampang sekali mengundang bencana datang dari Allah adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Jadi korban hanya untuk kepentingan sesaat, dan orang yang melakukan kegiatan tersebut hingga hari ini masih hidup, namun Allah berikan dia sedikit linglung, ya, hilang ingatannya dia, ya. Nah, apakah kemudian agama tidak mengajarkan itu di sana? Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT, selama kurang lebih 2 pekan lebih, 18 hari di sana, saya keliling setiap daerah, setiap kecamatan, desa, dan seterusnya. Ternyata ya masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Apa kekurangannya? Secara umum yang bisa saya ambil kesimpulan, walaupun kesimpulan yang saya ambil di sana tidak sempurna, dalam artian pasti ada kesalahan.
Cuma kesimpulan yang saya ambil sementara, sebagian besar masyarakat di sana ibadah kepada Allah itu hanya sekedar formalitas. Salat mereka salat, tapi hanya sekedar formalitas. Mereka masih mempercayai bahwa letusan itu efek dari orang yang marah, efek dari penjaganya yang marah dan seterusnya hingga hari ini. Kenapa? Akidah umat Islam bermasalah hingga detik ini. Makanya dalam sebuah riwayat Rasmul Bayan ahwalul muslimah hadzal yaum, permasalahan umat Islam hari ini, sehingga umat Islam hari ini begitu gampang diadu domba, begitu gampang direndahkan. Kelemahan yang paling pertama, dhaful akidah, lemah akidah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan kita, Allah, tapi selanjutnya kita tidak takut kepada Allah, melakukan maksiat di depan mata kita, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa yang menciptakan kita Allah, yang mengawasi kita Allah? Kenyataannya tidak seperti itu. Mari koreksi diri sendiri. Apakah ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, baik maksiat dengan tanda tangan, ya, baik maksiat dengan mulut atau maksiat dengan mata, kita tidak takut kepada Allah? Walaupun ketika kita tanya, apakah engkau diciptakan oleh Allah? Kita akan menjawab dengan serentak, Allah yang menciptakan saya. Tetapi ketika kita bermaksiat kepada Allah, seakan-akan Allah tidak ada. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini teguran buat kita hampir setiap akhir tahun. Sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah menegur hambanya itu bukan karena Allah jengkel, tidak. Allah ingin mengingatkan kita bahwa kita salah, agar kembali kepada Allah. Namun sayangnya, kembalinya kita hanya sejenak saja. Sebagaimana ketika tanggal 28 September 2018, ketika terjadi bencana di tempat kita ini, semua memanggil Allah. Tapi setelah itu selesai, Allah dilupakan kembali. Tabiat manusia tidak akan pernah cukup, cita-citanya melebihi panjang umurnya. Dan ini untuk kita semua. Karena Allah menciptakan kita, tidak ada yang Allah berikan, baik itu sebuah bencana atau bukan, baik yang terlihat oleh kita itu sebuah keburukan, di sisi Allah bukan sebuah keburukan. Karena ketika Allah memberikan kepada kita, semuanya baik. Semuanya baik. Walaupun kadang kita diberikan cobaan, menurut kita buruk, tapi pada hakikatnya itu kebaikan dari Allah, agar kita kembali kepada Allah. Nah, ini sebagai koreksi buat kita. Itu yang pertama, syirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua as-sihru, sihir. Dan di sana juga ternyata masih banyak sihir. Sihir yang dimaksud sihir apa? Ingin kaya dengan cara datang ke orang pintar, minta amalan agar diamalkan. Datang ke dukun, ingin naik jabatannya, datang ke orang pintar. Ingin jadi kepala dinas, kepala seksi, bupati, wali kota, gubernur, datang kepada orang pintar, ya. Suruh amalkan A, B, C, D dan seterusnya, potong sapi dan seterusnya, kasih ikat kepala dan seterusnya, bawa jimat dan seterusnya. Efek dari apa sihir ini? Efek karena kita tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini efeknya. Orang hari ini melakukan sihir, orang yang usaha hari ini kemudian ingin kaya datang ke orang pintar, orang yang ingin lolos jadi PNS datang ke orang pintar, ya, ingin naik jabatan datang ke orang pintar. Di mana Allah? Nah, ini padahal kita tidak ada yang tahu kapan kita wafat, kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Jangan sampai kemudian kita sementara melakukan kesyirikan kepada Allah, kita sementara melakukan sihir kepada Allah, kepada manusia, efek dari tidak percaya kepada Allah, kemudian malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Karena malaikat Israel ketika datang mencabut nyawa kita tidak pernah pamit kepada kita. Bahkan kita pun tidak ada waktu untuk mengatakan, ya Allah jangan dulu jemput nyawaku karena saya masih melakukan dosa, ya.
Makanya kenapa hari ini kemudian Allah Azza wa Jalla masih memberikan kenikmatan umur panjang kepada kita hari ini, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Bukan kemudian kita gunakan untuk bermaksud kembali kepada Allah. Kalau hari ini, ya, kalau hari ini yang mungkin ada di masjid ini atau yang dengar suara ini, hari ini Anda masih dihormati oleh orang. Hari ini Anda masih dihargai oleh orang. Ingat, Allah masih menutup aib kita. Kapan aib kita Allah bongkar, maka Anda tidak akan pernah dihormati dan Anda tidak akan pernah dihargai. Maka bersyukurlah ketika hari ini Anda masih dihormati, Anda masih dihargai, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sia-siakan sisa umur ini, ya, karena tidak ada yang tahu. Pulang dari sini kita meninggal wafat, nggak ada yang tahu. Maka gunakan kesempatan itu untuk kemudian berbakti kepada Allah. Tinggalkan yang sudah-sudah. Kalau kemarin tanda tangan kita gunakan untuk hal yang tidak baik, taubat kepada Allah Azza wa Jalla di hari yang penuh berkah ini. Kalau kemarin kita suka berbohong, taubat kepada Allah, hari Jumat ini hari penuh berkah. Kalau kemarin kita menyakiti orang, bertaubat kepada Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Karena tidak tahu kapan malaikat Israel datang menjemput nyawa kita. Ingat, Allah selalu menunggu kita bertaubat. Allah selalu menunggu kita bertaubat. Tapi malaikat Israel tidak pernah nunggu kita bertaubat. Kapan diperintahkan Allah datang mencabut nyawa kita, maka kita selesai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, qatlun nafs, membunuh manusia yang tidak berhak dibunuh. Adakah hari ini? Banyak, dan itu juga terjadi kemarin di desa, salah satu desa yang terdampak sangat besar. Apa itu? Membunuh nyawa. Membunuh nyawa itu bukan kemudian orang sudah besar kemudian dibunuh, tidak. Efek dari pergaulan bebas. Anak-anak kita hari ini, coba perhatikan. Mungkin yang punya anak perempuan atau yang punya anak laki-laki, yang punya kakak perempuan atau kakak laki-laki, hari ini maksiat di depan mata kita, kemudian kita membiarkan begitu saja. Baku bawa, belum suami istri, kita santai melihatnya. Anak kita perempuan dibawa oleh laki-laki lain, padahal belum ada hubungan suami istri, kita kasih biar. Tidak merasa bersalah, bahkan kita tidak melihatnya kalau itu sebagai maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Efeknya terjadi hubungan di luar nikah, kemudian melahirkan anak dan anak itu dibunuh. Sudah banyakkah? Banyak. Dan kita pun pernah mengalami bersama bagaimana kemudian di Petobo saat itu, bagaimana ada tempat aborsi yang begitu banyak. Saya orang Palu dan saya tahu persis juga. Efek dari apa? Efek dari membiarkan maksiat yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Kenapa kemudian kita sebagai orang tua membiarkan? Karena kita jarang belajar agama. Kita belajar hanya lewat mimbar-mimbar khutbah saja, atau mungkin mimbar di televisi saja, atau mungkin mimbar di YouTube saja, atau mungkin mimbar di Facebook saja. Padahal kita tidak mendatangi majelis-majelis taklim yang ada di Kota Palu dan begitu banyak. Dan ini peringatan buat kita semua. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dari 7 dosa besar ini tidak akan saya sebutkan semuanya karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Cukup 3 saja saya sebutkan kepada kita semua, bahwa peringatan Allah Azza wa Jalla atas bencana yang silih berganti di negeri kita yang sama-sama kita cintai ini, efek dari undangan manusia. Karena Allah mendatangkan bencana bukan asal datang saja, tapi efek dari manusia yang melakukan maksiat, itulah undangan datangnya bencana dari Allah Azza wa Jalla. Maka di kesempatan yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita ketika pulang dari sini kemudian sadar, bertaubat kepada Allah, saling mengingatkan satu sama lain. Karena nantinya yang bisa mengingatkan kita adalah saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, dan seterusnya. Maka bergaulah dengan orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang selalu melakukan keburukan. Kapan Anda bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan keburukan, maka Rasulullah SAW, Allah Sallallahu Muhammad, mewanti-wanti, agamamu tergantung agama temanmu. Barakallahu